Mari bergabung dalam program The Journey of Haramain with Umroh bareng ANB Angkatan Kedua. Insya Allah akan diberangkatkan akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah siang kali ini ditujukan untuk para ayah yang memiliki kekhawatiran kalau saya nanti meninggal, bagaimana nasib keluarga saya, bagaimana nasib anak-anak saya, siapa yang akan menjaga mereka setelah saya tiada. Khutbah siang ini juga ditujukan untuk semua yang menghadapi masalah-masalah tapi tidak kunjung selesai, berusaha untuk melakukan upaya tapi tidak menemukan jalan keluar. Dan kemudian khutbah ini juga ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kekhawatiran karena ditekan oleh atasan, ditekan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah wasiat kepada anak paman beliau, yaitu Abdullah ibn Abbas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan wasiat pertama adalah ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wasiat yang pertama kata Rasul, jagalah Allah, niscaya sebagai jaminannya, sebagai garansinya Allah akan menjaga kalian. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Dijelaskan oleh para ulama, jaga dua hal. Yang pertama adalah perintah Allah dilakukan, larangan Allah ditinggalkan. Dan ini menjadi upaya yang kita bisa lakukan untuk mengamankan diri kita, untuk mengamankan anak, istri dan keluarga kita. Ketika kita membaca surat Al-Kahfi, di situ diceritakan bagaimana Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk apa? Membangun tembok, menjaga harta yang sudah terpendam supaya nanti bisa sampai kepada ahli waris, kepada anak keturunan, dan disampaikan. Kenapa itu sampai dilakukan? Wa kana abuhuma shalihah. Karena dulu bapaknya mereka, buyut-buyutnya mereka itu orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang menjaga Allah. Maka karena mereka hormat kepada Allah, mereka respect kepada Allah, maka Allah pun jaga. Bukan hanya dia, tapi keturunannya, pasangannya, anak cucunya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita muncul kekhawatiran, kalau saya nggak ada, siapa yang jaga anak saya? Kalau saya udah meninggal, siapa yang jaga keluarga saya? Maka kembalikan dan percayakan itu kepada Allah. Saat kita hidup, jaga hak-hak Allah. Niscaya sebagai garansi, sebagai jaminan Allah akan jaga keluarga-keluarga kita. Dan kemudian tajidu tujahah. Orang yang menjaga Allah, Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan bimbingan kepada orang tersebut. Kemudian wasiat yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallah firraha
ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, dekatlah dengan Allah, jaga hubungan baik dengan Allah di posisi kita sedang lapang, di posisi kita sedang nyaman. Garansinya, balasannya adalah ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenal sama kita, Allah akan jaga hubungan baik dengan kita di posisi kita sedang sulit. Dan posisi sedang sulit itu banyak macamnya. Kita terlilit utang, kita kena musibah. Posisi sulit misalkan hal-hal yang tidak mengenakkan menimpa kita, maka ketika kita butuh sama Allah, Allah akan bantu kita. Dan kata para ulama, posisi yang lebih parah, posisi yang sangat menakutkan dan mengerikan adalah kematian, sakaratul maut. Maka yang bisa menyelamatkan kita dari posisi sakaratul maut sehingga kita bisa mati dengan baik adalah Allah Azza wa Jalla. Dan kita butuh penjagaan Allah di detik-detik kita meninggalkan dunia. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Maka kita butuh jaminan itu, dan Rasul sudah ingatkan. Ada nikmat-nikmat yang mana orang itu lalai ketika sehat, ketika dia lapang, dia nggak jaga Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia sulit, dia butuh, maka Allah juga tidak jaga dia. Ini sebenarnya masuk akal dan kita bisa nalar dengan akal sehat. Sebagai contoh misalkan, jadi ini sebenarnya ketika kita menjaga Allah, hak Allah saat ini, itu bentuk investasi kita di masa datang. Orang misalkan kita punya kenalan Kapolda misalkan, kita punya kenalan misalnya bupati, kita punya kenalan direktur perusahaan, kita punya kenalan orang-orang penting di Jogja, orang-orang penting di pemerintahan, orang-orang penting di pusat. Apa yang kita lakukan? Jaga hubungan baik dengan mereka. Orang-orang yang kita harapkan bisa memberikan benefit untuk kita di saat kita susah, itu kita jaga hubungan dengan dia. Entah kita kasih hadiah, entah kita minimal komunikasi, chat dan yang lain. Intinya kita jaga. Sehingga di momen ketika kita pas butuh kepada orang ini, kita tinggal calling. Pak, minta tolong Pak. Pak, tolong dibantu. Kenapa? Sudah ada ikatan. Sudah ada hubungan baik yang terjaga. Ketika detik-detik kita butuh bantuan dia, ya sudah, saya bantu. Ya sudah, saya turun tangan. Tapi sayangnya, ini kita prioritaskan di manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kita bangun hubungan baik, sehingga di detik-detik kita butuh bantuan Allah, Allah kenal dengan kita. Orang ini ketika sehat, sholat 5 waktu, ketika sehat dia jaga Allah dan yang lainnya. Maka ta'aruf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Itu wasiat yang kedua. Wasiat Rasul yang ketiga adalah idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Dalam hidup kita ada masalah-masalah, kita ditimpa penyakit tidak sembuh-sembuh. Ada hal-hal buruk yang kita coba ingin hilangkan dari diri kita. Kecanduan ini, kecanduan itu, sulit sembuh dari misalkan kecanduan game yang lainnya. Hal-hal yang itu sebenarnya kita tahu tidak produktif, kita tahu itu tidak bagus untuk diri kita, tapi untuk menghilangkan itu kita sulit. Maka idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Andalkan Allah, minta bantuan Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Ini wasiat yang ketiga disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita lakukan ini, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam diri kita selesai permasalahannya. Jaga Allah, Allah akan jaga kita, baik nanti saat kita hidup atau setelah kita wafat. Dan kemudian yang kedua adalah kenali Allah saat kita lapang, nanti Allah akan bantu kita saat kita susah. Dan yang ketiga adalah minta bantuan Allah, minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kadang ini digantikan oleh peran asuransi, gitu ya. Orang mengandalkan asuransi, kekhawatiran-kekhawatiran, maka asuransikan hidup kita, diri kita dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di lanjutan hadis ini Rasul menjelaskan sebuah statement. Statement ini bermanfaat. Yang pertama adalah membantu kita untuk mudah ikhlas, membantu kita untuk mudah tidak jadi orang yang penjilat, membantu kita untuk mudah menjaga agama, tidak gampang menggadaikan agama, dan juga
potongan yang di hadis berikutnya ini membuat kita hidup menjadi semakin tenang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka." Ketahuilah wahai Abdullah ibn Abbas, umat-umatnya Rasul juga sekalian, kalau seandainya seluruh manusia di dunia ini, mulai dari presidennya, pengusahanya, orang-orang berpengaruhnya, pengen memberikan benefit kebaikan untuk kalian, ini nggak bisa kalau nggak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa? Orang yang ria, orang yang ketika beribadah itu pengen dipuji masyarakat, melakukan kebaikan supaya disanjung orang, melakukan sesuatu untuk menjilat atasannya, ketahuilah bahwa manusia itu tidak bisa kasih kebaikan buat kalian. Jadi ikuti saja koridor Allah Azza wa Jalla, karena kunci kebaikan kalian ada di Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasul tekankan, sekalipun satu dunia ini ingin berbuat baik sama kita, nggak nyampe kebaikan itu. Jadi nggak usah kita ibadah, nggak usah kita melakukan kebaikan. Demi apa? Demi mendapatkan benefit ataupun pujian dari orang. Nggak guna, nggak manfaat. Dan kemudian, wa ini jutama'u, kalaupun mereka, orang-orang di masyarakat, di dunia ini, mereka berkumpul, ala an yadurruka bi syai', ingin memudaratkan kita, mencelakakan kita, nggak suka sama kita, maka mereka nggak bisa. Lam yadurruk illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kecuali memang keburukan itu sudah diinginkan oleh Allah untuk celaka. Sehingga misalkan kita nggak khawatir lagi ketika kita melakukan kebaikan, menyampaikan dengan cara yang santun, ternyata ada yang nggak suka, santai. Atau kita misalkan di tempat kerja ditawari untuk yang nggak benar, kita tolak dengan cara baik. Lalu kemudian kita ditakut-takuti. Ya kalau memang Allah tidak takdirkan itu, tidak akan bisa menimpa kita. Orang yang misalkan mau ikut tender dan yang lain, Pak, kalau Bapak tidak sogok, Pak, kalau Bapak nggak nyuap, Pak, Bapak nggak menang tender. Ya tidak apa-apa. Kalau Allah rezeki akan diganti oleh Allah dengan jalan yang lain. Makanya kekhawatiran, kemudian rasa harap kita itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikan yang utama prioritas adalah Allah Azza wa Jalla. Maka orang ketika menyadari dua hakikat ini, yang bisa ngasih kebaikan hanya Allah, yang bisa memberikan mudarat untuk dia hanya Allah, maka mudah untuk ikhlas, mudah untuk tenang, nggak khawatir. Karena apa? Ada Allah Azza wa Jalla yang bisa menjaga. Kita saja kadang kalau didapat jaminan keamanan dari Polda misalkan, dapat jaminan keamanan dari misalkan Pas Pampres, Pak, Bapak dikawal Pas Pampres, Pak, rumah Bapak dijaga Pas Pampres, tenang hidup kita, nyaman. Kenapa? Di backup keamanannya. Apalagi ini yang backup malaikat, yang jaga adalah Allah Azza wa Jalla. Harusnya rasa aman itu lebih kita dapatkan dan lebih kita rasakan. Semoga 3 wasiat dari Rasul dan kemudian wasiat untuk tadi bermanfaat untuk kita, dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang menjaga hak Allah, dan kita berharap itu adalah investasi kita. Nanti kita berharap balasannya ketika kita susah, kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.